Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nia Putri Indonesia. Baik, untuk kesempatan pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu amalan dari Ahmadiyah, yaitu tahlilan. Ya, tahlilan. Dan untuk pembahasan pada kali ini saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Masyedi. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan lihat video wawancara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Masyedi yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini, yang akan menerangkan mengenai apa itu tahlilan yang merupakan bagian dari amalan Ahmadiyah. Baik, Bapak Masyedi, yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa itu tahlilan? Menurut Bapak Masyedi, tahlilan itu yang seperti apa, Pak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang tahlilan. Tahlilan adalah suatu amalan di mana di situ menjadi kepercayaan Nahdlatul Ulama atau Nahdiyin bahwasanya tahlilan itu disampaikan atau dihadrohkan, diwusulkan kepada ahli-ahli yang telah mendahului atau yang telah meninggal dunia terdahulu, di mana di situ amalan-amalan itu yang disampaikan kepada ahli kuburnya bahwa senantiasa amalan itu akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yang sangat melimpah untuk menolong para ahli kubur, di mana ahli kubur itu sangat membutuhkan kiriman-kiriman dari yang telah ditinggalkan di dunia ini untuk mengirim khawasiyah atau sawabnya atau ganjarannya kepada ahli kubur itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah tata cara tahlilan seperti apa ya, Pak? Tata cara tahlilan. Tahlilan adalah untuk mencapai kepada ahli kuburnya itu, maka pertama diawali dengan hadroh. Hadroh adalah tujuan di mana siapa yang dituju pertama-tama dihadiahkan kepada Nabi, kepada sahabat, kepada syuhada, aulia yang telah memberikan satu ajaran-ajaran kepada kita semuanya. Dan selanjutnya hadroh itu disampaikan kepada ahli mayitnya yang telah mendahulunya, yaitu dengan contoh ila hadrati Nabil Mustafa, seterusnya sampai kepada khususon kepada yang dituju itu. Untuk selanjutnya setelah itu adalah dibacakan surah Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, Muawwidhatain, terus ayat kursi dan sebagainya. Di situ dilanjutkan dengan kalimat thayyibah, contohnya la ilaha illallah, ada lagi subhanallah, ada lagi sholawat dan lain-lain sebagainya, dengan diakhiri doa yang ditujukan kepada hadroh tadi, khususnya kepada ahli mayit yang dituju itu. Terima kasih. Baik, dan selanjutnya lagi, mengapa kok orang yang sudah meninggal harus ditahlilan, Pak? Mengapa orang yang sudah meninggal harus ditahlilani? Itu satu kepercayaan di mana para nabi, para sahabat terdahulu mengajarkan untuk itu, dan memang pada nabi itu tidak ada ajaran itu, tapi setelah para tabi'in disampaikan bahwa nyampe tidak kepada ahli kubur itu nyampe. Contoh dalil-dalilnya banyak sekali, di mana kita sampai di pelataran atau di halaman kubur, di situ ada sebuah hadis kalau sampai kepada ahli di dalam ahli kuburnya itu, kita disunahkan untuk membaca salam kepada ahli kubur. Itu contoh bahwa ada komunikasi, ada
jalinan, ada tali silaturahmi antara yang hidup dan yang mati. Itu salah satu dalilnya bahwa itu akan sampai kepada ahli kuburnya. Itu salah satu contoh, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyampaikan atau yang menunjukkan bahwa bacaan kita bahwa ganjarannya akan sampai kepada ahli mayat yang dituju itu. Makanya di situ pertanyaannya, kenapa kok ditahlili atau diberikan satu bacaan? Maka di situ akan ada tali sambung silaturahmi bahwa itu akan menolong kepada ahli mayatnya itu. Kalau hukum tahlilan itu seperti apa, Pak? Hukum tahlilan di situ ya sah-sah aja. Di dalam hukumnya kan ada wajib, sunnah, ada makruh, ada haram, ada banyak lah, ada 6 kalau nggak salah itu. Nah di situ karena hukumnya, ditanya tentang hukumnya, ya tidak wajib untuk kita mengirim tahlilan kepada ahli kubur, itu tidak wajib. Tapi kita merasa dijadikan anak, kita diberikan satu amanah, kita diwujudkan ke dunia ini, ada yang mewujudkan, diantaranya adalah kedua orang tua, ada lagi orang tuanya lagi, yaitu mbah dan kakek. Itu adalah usul asal muasal kita ini terjadi. Maka kita disunahkan untuk senantiasa ingat kepada ahli-ahli yang terdahulu, yaitu orang-orang tua kita, mbah-mbah kita dan semuanya. Maka kita ini disunahkan untuk membaca tahlilan. Baiklah, dan selanjutnya apa sih manfaatnya kita untuk melakukan tahlilan ya, Pak? Tahlilan banyak sekali manfaatnya. Satu, untuk meringankan beban para ahli kubur, yang dimana di situ sangat membutuhkan pertolongan yang masih hidup. Itu salah satu di antara manfaatnya. Yang keduanya, kita disunahkan untuk memberikan sedekah yang dimana ganjarannya atau khawasnya ditujukan kepada ahli kubur. Pertama, yaitu di samping untuk ahli kubur itu sendiri, karena itu ada sedekah, berarti ada yang diberikan sedekah itu sendiri, dimana itu sangat bermanfaat bagi yang diberikan sedekah, yang akan sangat mengembalikan sebagai rasa toleransi, rasa tenggang rasa antara tetangga, sanak kerabat, saudara-saudaranya yang diberikan sedekah. Itu akan bermanfaat sekali bagi yang menerimanya. Itulah yang dikatakan manfaatnya, di samping untuk sosial kemasyarakatan, sosial beragama, di situ akan menjadikan satu sambung tali silaturahmi, di samping memberikan satu sedekah. Karena di samping memberikan satu tali sedekah, mestinya akan datang ke rumah satu, ke rumah yang lain, ke yang lain. Itu akan sangat menjadikan satu tali perikatan dan kerukunan antar tetangga. Dan apakah perlu untuk saat kita melakukan tahlilan itu pergi ke makamnya, Pak? Pergi ke makom, di situ ada saran untuk ziarah ke kubur. Pernah Nabi Muhammad SAW itu mencegah orang-orang untuk berziarah, tapi di situ ada fazuruha, di akhir hadis itu ada fazuruha, maka sekarang kamu berziarahlah. Di situ hadisnya begitu. Masalah ziarah kubur, di mana di situ memang perlu untuk mengingat di sini tempatnya ahli kuburnya bapak saya, ini tempatnya kuburan ibu saya. Di samping untuk mengingat itu, kita sendiri juga mengingat bahwa kita sendiri akan meninggal dunia, dimana kita sangat introspeksi bahwa kita semua ini akan menyusul
dan menjadi mati. Di situ manfaat kita berziarah kubur, di mana di situ juga ada tata caranya berziarah kubur. Di antaranya untuk yang laki-laki disunahkan, untuk yang perempuan memang di situ ada makruhnya karena banyak madorotnya kalau seorang perempuan pergi ke kubur, di mana orang banyak melihat, orang banyak menimbulkan fitnahnya ada di situ, maka dimakruhkan untuk bagi perempuan berziarah kubur. Untuk bagi laki-laki itu disarankan datang dan sering-sering datang ke ziarah kubur, di mana manfaatnya yang sudah saya sampaikan tadi yaitu satu diantaranya mengingat bahwa di sinilah sebagai kuburnya orang tua, dan mengingat bahwa kita semuanya akan meninggal dunia atau akan mati menyusulnya, begitu. Baik, dan untuk wawancara kita kali ini kita usai sampai di sini. Itu adalah mengenai penjelasan singkat tentang tahlilan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Baik, itu tadi adalah video wawancara singkat antara saya dengan Bapak Masyidi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.